Pada tahun 1927, sebuah film dokumenter dibuat oleh pemerintah kolonial untuk menunjukkan proses produksi gula di wilayah Jawa. Film ini merekam seluruh tahapan industri gula, dimulai dari pengolahan tanah, penanaman tebu, hingga pengangkutan hasil panen menggunakan kerbau dan gerbong kecil. Kamera kemudian merekam aktivitas di dalam pabrik, penggilingan, pemasakan, pencetakan, hingga pengemasan gula mentah untuk diekspor. Tidak hanya itu, film ini juga memperlihatkan bagian sosial dari kompleks perkebunan, barak perawatan tenaga kerja, rumah-rumah sederhana untuk buruh, dan bangunan bergaya Eropa yang dikhususkan bagi para pejabat Belanda. Gambar-gambar ini memperlihatkan bagaimana sistem industri kolonial dijalankan dengan keteraturan teknis, namun menyisakan ketimpangan sosial yang tajam di antara mereka yang bekerja dan mereka yang memerintah. Arsip ini kini menjadi salah satu bukti visual paling jelas tentang bagaimana kerja paksa dan penguasaan lahan dilakukan atas nama kemajuan ekonomi, bukan untuk rakyat, tapi demi kepentingan pasar global pada masa itu. Kami di Failure Channel hadir untuk membongkar narasi lama dan memberi ruang bagi suara-suara yang selama ini tidak pernah terdengar dalam sejarah resmi. Setelah padi dipanen, sawah-sawah yang telah kosong tidak langsung ditanami tebu. Pertama-tama, lahan perlu dikeringkan agar tanah tidak terlalu lembab dan bisa keluar asamnya secara alami. Untuk itu, para pekerja menggali saluran air kecil, dikenal sebagai parit lingkar, yang mengelilingi petak sawah. Setelah itu, dilanjutkan dengan menggali saluran utama sebagai jalur pembuangan air. Proses ini disebut sebagai tahap awal pengolahan lahan dan menjadi penentu keberhasilan tanam tebu berikutnya. Setelah lahan kering, para buruh mulai menggali jalur tanam atau geulen, alur-alur memanjang yang akan ditanami tebu. Tanah yang keras disiram terlebih dahulu agar mudah diolah, lalu digali sesuai kedalaman yang ditentukan. Proses ini dikenal sebagai penggemburan tanah atau loshaken. Beberapa minggu kemudian, jalur tanam itu dirapikan kembali. Tanah dari sisi parit dikembalikan sebagian, namun dibiarkan sekitar 15 cm di bawah permukaan tanah untuk menyesuaikan posisi tanam batang tebu. Tebu tidak ditanam dari biji, melainkan dari potongan batang tebu tua, disebut top stack. Potongan ini diambil dari pucuk tanaman yang sudah dipanen sebelumnya. Potongan tebu dipilih dan dipangkas. Hanya bagian terbaik yang digunakan sebagai bibit. Inilah yang disebut zailing, bibit hasil panen sebelumnya. Para pekerja membawa top stack, potongan batang tebu, ke ladang menggunakan tangan atau pikulan bambu yang dipanggul di bahu. Jalur tanam terbentang lurus, membelah ladang seperti parit-parit kecil. Di sanalah bibit dibagikan satu persatu dengan posisi hati-hati agar mata tunas tidak rusak. Pekerjaan ini terlihat sederhana, tapi sebenarnya membutuhkan ketelitian. Salah menempatkan arah tunas bisa menghambat pertumbuhan. Setiap baris tanam harus rapi, berjarak seragam, dan ditanam dalam waktu yang sama agar panen nanti bisa serentak. Inilah tahap krusial yang menentukan hasil panen berbulan-bulan kemudian. Setelah bibit tiba di ladang, para pekerja mulai menanam top stack, potongan batang tebu dari panen sebelumnya. Bibit diletakkan secara mendatar di tengah-tengah alur tanam yang telah disiapkan. Barisan harus rapi dan lurus, karena keteraturan ini penting untuk pertumbuhan dan pemeliharaan selanjutnya. Semua dilakukan dengan mata terlatih dan tangan yang sudah terbiasa bekerja dari subuh hingga senja. Tanah yang lembab memudahkan proses penutupan kembali setelah stek ditanam.
Inilah cara klasik menanam tebu di masa kolonial, bukan dengan benih, tapi dengan batang hidup yang diwariskan dari musim sebelumnya. Sebuah kebun tebu yang berhasil bukan hanya soal tanam, tapi soal perhatian sejak hari pertama. Tanaman dianggap berhasil jika seluruh barisan tumbuh seragam, tanpa ada yang mati atau gagal tumbuh. Karena itu, para pekerja menanam beberapa bibit cadangan di sisi luar barisan utama. Bibit-bibit ini bukan untuk dipanen, melainkan sebagai pengganti cepat jika ada tanaman yang layu atau mati di tengah lahan. Semuanya ditata dengan presisi, karena bagi perkebunan tebu, satu lubang kosong artinya potensi hasil berkurang. Setelah beberapa minggu, petugas lapangan akan menyisir barisan tanam. Jika ditemukan tanaman yang mati atau gagal tumbuh, maka proses inboeten segera dilakukan. Mereka menggali kembali lubang lama, menata ulang tanah, lalu menanam bibit cadangan yang sebelumnya sudah disiapkan. Ini bukan sekadar tanam ulang, tapi bagian dari disiplin ketat agar seluruh kebun tumbuh seragam. Setiap batang tebu harus punya kesempatan yang sama untuk tumbuh sempurna, karena hasil panen bergantung pada kekompakan awal ini. Sekitar 3 hingga 4 minggu setelah penanaman, para pekerja melakukan pembumbunan pertama. Tanah di sekitar batang muda digemburkan, lalu ditimbun kembali hingga sedikit menutupi bagian bawah tanaman. Tujuannya jelas, memperkuat akar, menjaga kelembaban, dan mencegah gulma liar tumbuh mendahului. Di tahap inilah batang tebu mulai menetap, menguatkan cengkeraman di dalam tanah sebelum bertarung dengan musim. Pembersihan gulma dilakukan secara berkala untuk menjaga pertumbuhan tebu tetap optimal. Pada bagian ini terlihat proses penyiangan ketika tanaman tebu berumur sekitar 45 hari. Rumput liar disingkirkan agar nutrisi tanah tidak berebut dan batang tebu dapat tumbuh lurus dan sehat. Rumput liar yang sudah dicabut dikumpulkan dalam keranjang-keranjang anyaman. Setelah itu dibawa keluar dari kebun agar tidak mengganggu tanaman tebu. Pembersihan seperti ini rutin dilakukan sebagai bagian dari perawatan awal tanaman. Agar tanaman tebu tumbuh sempurna, proses pemupukan pun dilakukan. Pupuk yang digunakan adalah amonium sulfat, biasa dikenal sebagai Zwaffelsäure amoniak. Setiap tahun, perusahaan ini menghabiskan sekitar 75 gerbong pupuk untuk seluruh lahan tanam. Pemupukan menjadi tahap penting agar batang tebu tumbuh kuat dan manis. Pemupukan pada tanaman tebu dilakukan dengan penuh ketelitian. Pekerja membuka lubang kecil di samping batang muda, cukup dalam agar pupuk tidak hanyut oleh hujan, tapi tidak terlalu dalam agar tidak merusak akar. Pupuk yang digunakan biasanya berbentuk kristal atau butiran halus seperti amonium sulfat, dimasukkan satu persatu ke dalam lubang. Setelah itu, tanah ditutup kembali dengan cangkul kecil atau kaki, agar pupuk langsung bersentuhan dengan kelembaban tanah dan bisa segera diserap akar. Proses ini dilakukan berulang, baris demi baris, di bawah terik matahari dan hamparan ladang. Metode ini mungkin tampak lambat, tapi bagi perusahaan perkebunan kala itu, inilah cara paling efisien untuk memastikan setiap batang tebu tumbuh subur dan siap panen di musim berikutnya. Tebu adalah tanaman rakus air. Untuk menghasilkan 1 kilogram gula, dibutuhkan sekitar 1.000 liter air. Karena itu, pengairan jadi urat nadi utama di setiap kebun tebu. Penanaman dilakukan saat musim kemarau timur.
ketika hujan tidak lagi turun dan ladang-ladang mulai mengering. Agar tanaman tetap hidup, air harus dialirkan secara buatan. Sumber air diambil dari mata air dan aliran sungai di pegunungan, lalu disalurkan melalui sistem irigasi yang rumit menggunakan kanal, parit besar, dan saluran kecil yang menjalar seperti urat nadi di seluruh kebun. Air mengalir dari pegunungan masuk ke sungai buatan, kemudian diarahkan lurus ke petak-petak ladang tebu tanpa pompa, tanpa mesin, hanya dengan gravitasi dan perencanaan kolonial yang presisi. Selain mengandalkan aliran dari pegunungan, air juga dipompa dari waduk buatan ke kebun-kebun tebu. Untuk itu dibangun pompa-pompa besar di titik-titik strategis. Salah satunya adalah Kanal Sragi Banjir, sebuah saluran air utama yang dilengkapi jembatan akses menuju stasiun pompa Begel. Pompa ini menyedot air dari reservoir, lalu mendorongnya ke jalur irigasi sekunder, agar air tetap menjangkau ladang yang lebih jauh atau lebih tinggi permukaannya. Semua sistem ini, dari pompa hingga kanal, dikerjakan dengan detail tinggi, bukan demi petani, melainkan demi memastikan pabrik gula tidak pernah kekurangan pasokan air. Di dalam stasiun pompa Begel, sebuah mesin Jerman berkekuatan 100 tenaga kuda bekerja terus-menerus. Mesin ini menyedot air dari Kanal Sragi Banjir sekitar 500 liter per detik untuk mengairi ladang tebu saat musim kering. Pompa ini jadi tulang punggung irigasi industri gula saat itu. Menjelang musim kering, ketika volume air sungai mulai menyusut, air dari reservoir dipompa secara rutin untuk mengairi kebun-kebun tebu. Langkah ini dilakukan agar pertumbuhan tanaman tidak terganggu meski curah hujan minim. Sistem pompa ini menjadi penopang utama irigasi saat musim kemarau melanda. Penyiraman dilakukan pada tanaman tebu muda agar tetap lembab dan tumbuh optimal. Air diambil dari saluran terdekat menggunakan keranjang anyaman. Para pekerja menyendok air lalu menyiramkannya ke tanaman. Cara ini dilakukan berulang kali setiap hari. Meski sederhana, proses ini penting agar tebu tumbuh subur. Di tengah terik dan kerja berat di ladang tebu, para kuli tentu memerlukan penyegar. Itulah sebabnya penjual dawet, minuman tradisional dari sirup dan santan, hadir langsung ke lokasi. Dawet menjadi pelepas dahaga yang sederhana, tapi ampuh melawan panas. Suara sendok di gelas dan guyuran santan jadi hiburan kecil di sela kerja berat. Meski hanya sesaat, momen ini memberi napas bagi tubuh yang terus diajak bekerja keras di bawah matahari kolonial. Bagian kedua dimulai dengan proses Aana Arding kedua, yakni menimbun kembali tanah di sekitar batang tebu muda. Proses ini dilakukan sekitar 2 hingga 2,5 bulan setelah masa tanam. Tujuannya adalah memperkuat perakaran, menjaga kelembaban tanah, dan mendorong pertumbuhan batang yang tegak dan sehat. Proses ini juga penting untuk melindungi tanaman dari terik matahari, serta memperlancar penyerapan unsur hara. Tahap demi tahap inilah yang menentukan hasil panen kelak. Sekitar 3,5 bulan setelah penanaman, dilakukan proses Aanarding ketiga pada tanaman tebu. Tanah kembali ditimbun ke sekitar batang untuk memperkuat akar dan mencegah rebah. Ini membantu tanaman tumbuh tegak dan lebih siap menghadapi musim kering. Bagian kebun ini telah melalui proses Aana Arding sebelumnya. Tanah yang semula digali saat membuat alur, kini telah dikembalikan ke pangkal tanaman. Tampak rapi dan siap mendukung pertumbuhan tebu berikutnya.
Kebun tebu muda ini telah berumur sekitar 5 hingga 6 bulan. Tanamannya tumbuh tinggi menjulang, bahkan melebihi tinggi orang dewasa. Inilah tanda bahwa pertumbuhan berlangsung subur dan optimal. Tebing kecil dibentuk di sekitar rumpun tebu, agar air dari musim hujan bisa mengalir dengan lancar. Tapi alam tak pernah sepenuhnya bersahabat. Selain penyakit, tanaman juga terancam oleh hama. Salah satunya, si penggerek pucuk putih. Ia masuk tepat ke pusat tumbuh, mematikan batang atas tanaman. Beginilah tampak jalurnya, dan si ulat pengganggu dari jarak dekat. Tak berhenti di situ. Perkebunan kadang jadi sasaran kawanan babi hutan. Merusak ladang tanpa bisa diprediksi. Karena itu, seorang pemburu khusus, keturunan Tionghoa, disiagakan setiap saat. Bersama anjing-anjingnya, ia menjaga ladang dari serangan liar. Inilah seekor anak babi hutan yang berhasil ditangkap. Saat tebu telah matang, sekitar 11 hingga 15 bulan setelah ditanam, tergantung jenisnya. Para pemotong tebu mulai bergerak. Mereka membawa alat-alat kerja dan menuju ke ladang panen. Siapa yang paling cepat sampai, dialah yang mendapatkan tempat terbaik untuk mulai memotong. Memotong tebu bukan sekadar memotong batang. Tebu harus digali dari dalam tanah, proses yang dikenal sebagai rietsnijden. Bukan dengan sabit atau pisau biasa, melainkan menggunakan alat khusus semacam cangkul tajam yang disebut pikhowel. Para buruh menunduk dalam waktu lama menggali dan mencabut batang satu persatu. Tanah yang keras, akar yang saling membelit, semuanya menuntut kekuatan dan ketekunan. Di bawah terik matahari, tangan mereka tak berhenti bekerja. Setiap batang yang berhasil dicabut adalah hasil dari peluh yang tak sedikit. Beginilah kerja di ladang, sunyi, berulang, tapi penuh peran dalam rantai produksi gula. Setelah batang tebu berhasil dicabut dari tanah, langkah berikutnya adalah membersihkannya. Daun-daun kering yang masih melekat dipangkas. Bagian ujung batang yang tak berguna dalam pengolahan juga ikut dibuang. Tak hanya itu, bongkahan tanah yang menempel di akar ikut dibersihkan, hingga tersisa batang tebu yang bersih dan padat. Inilah yang dicari, batang tebu yang lurus, bersih, dan siap untuk diikat menjadi satu ikatan. Sebuah stok yang layak untuk diproses lebih lanjut di pabrik. Bentuknya mungkin sederhana, tapi dari batang-batang inilah industri gula Hindia Belanda menggantungkan keuntungannya. Batang seperti ini dianggap layak untuk dibostiakni diikat bersama batang-batang lain dalam satu ikatan rapi. Setiap ikatan berisi puluhan batang seragam, mudah diangkat, mudah dihitung, dan siap dikirim ke tempat penggilingan. Tebu bukan hanya tumbuhan, dalam sistem kolonial ia berubah menjadi satuan kerja, satuan produksi, dan satuan nilai ekonomi. Batang-batang tebu yang telah dibersihkan diikat rapi menjadi satu ikatan. Beginilah proses membost, mengikat tebu menjadi bundelan siap angkut. Anak-anak pribumi berdiri di tepi ladang, menyaksikan proses panen dengan penuh rasa ingin tahu. Seorang mandor Tionghoa mengawasi dari kejauhan. Dialah yang memberi perintah, mengatur ritme kerja para buruh pemotong tebu. Seikat dedaunan tebu diangkat ke pinggir ladang. Daun-daun yang dipotong ini tak dibuang sia-sia, melainkan dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Bagi rakyat kecil, ini adalah keuntungan tersendiri. Sisa panen menjadi sumber daya yang berharga dalam kehidupan sehari-hari.
Beberapa lori kecil tampak tiba di lokasi panen. Mereka membawa rel-rel logam ringan yang akan dipasang langsung di ladang tebu. Inilah Ducrobra Spore, rel portable yang dirancang khusus agar lori bisa bergerak mengikuti area panen yang terus berpindah. Di jalur utama, sebuah wesel mulai dipasang. Alat ini memungkinkan lori berpindah arah, mengatur lalu lintas muatan di tengah ladang yang terus berubah. Batang-batang tebu hasil panen kini diangkat ke atas lori besi. Satu persatu disusun hingga membentuk muatan penuh yang siap ditarik keluar dari ladang. Muatan tebu yang telah dikumpulkan kini ditarik keluar dari ladang. Bukan oleh mesin berat, melainkan oleh tenaga kerbau. Lori-lori kecil dari besi, penuh berisi batang tebu, ditarik perlahan di atas rel portable menuju pabrik pengolahan. Kerbau berjalan pelan tapi pasti, menyusuri rel buatan yang dipasang di tengah tanah perkebunan. Beginilah jalur pertama tebu, dari ladang ke pabrik. Digerakkan oleh harmoni antara manusia, binatang, dan sistem kolonial yang terstruktur. Perjalanan mungkin sederhana, tapi dari sinilah awal proses panjang pembuatan gula dimulai. Sebelum masuk ke pabrik, tebu harus ditimbang terlebih dahulu. Disinilah proses penimbangan dilakukan. Di sebuah jembatan timbang dengan rumah kecil di latar belakang sebagai pos pencatat. Setiap muatan dicatat secara teliti, karena dari angka-angka inilah nilai produksi ditentukan. Selain lori di atas rel, sebagian tebu juga diangkut menggunakan pedati kerbau. Muatan perlahan dibawa menuju halaman depan pabrik, untuk kemudian ditimbang seperti biasa. Cara tradisional ini tetap digunakan, terutama untuk ladang-ladang yang sulit dijangkau rel portable. Di tengah musim panen, volume tebu yang masuk ke pabrik meningkat drastis. Jumlahnya tak lagi bisa ditangani hanya oleh lori kerbau atau pedati biasa. Oleh karena itu, jalur kereta api menjadi tulang punggung distribusi yang lebih besar. Muatan tebu diangkut dengan kereta khusus menuju emplacement, area pemrosesan dan bongkar muatan di pabrik gula. Setiap hari, kereta-kereta ini datang silih berganti, menjaga ritme produksi tetap berjalan tanpa henti. Kereta-kereta yang penuh muatan tebu datang dari segala penjuru. Dari ladang-ladang yang jauh di kaki bukit, dari petak-petak kecil yang terhubung lewat jalur portable, hingga dari daerah dataran rendah yang hanya bisa dijangkau dengan kerbau. Semua bermuara ke satu titik, pabrik. Kereta-kereta ini tidak besar, tidak cepat, tapi setiap gerbongnya memuat hasil kerja keras ratusan tangan. Buruh pemotong, pemikul, pengikat, penggiring kerbau, dan pengatur jalur. Semuanya terhubung dalam irama panen yang terus berdetak. Dari pagi hingga senja, suara roda besi terus berdentang di kejauhan, menandai datangnya muatan baru. Pabrik menjadi jantung dari sistem ini, dan rel-rel yang terbentang dari segala arah adalah urat nadinya. Setiap kereta yang datang bukan hanya membawa batang tebu, tapi juga membawa waktu, tenaga, dan harapan yang telah ditanam sejak berbulan-bulan sebelumnya. Inilah wajah kolonialisme yang tersusun rapi. Terlihat efisien, tapi dibangun di atas tenaga rakyat yang tak pernah disebut namanya.
Setibanya di pabrik, kereta tebu tidak langsung dibongkar. Ia ditarik perlahan menggunakan kabel transportasi menuju titik pembongkaran utama. Dari sana, ikatan-ikatan tebu mulai terangkat menggunakan sistem kabel pengangkat. Satu persatu diangkut ke jalur masuk pabrik untuk segera diproses menjadi gula. Setelah diangkat menggunakan sistem kabel, batang-batang tebu perlahan diletakkan di atas rietafel, meja besar yang menjadi titik awal proses pengolahan. Disinilah tebu ditata dan dipersiapkan untuk masuk ke dalam alur produksi. Segera setelah diturunkan, alat berikutnya mulai bekerja. Sebuah retard, semacam garu mekanis, mulai bergerak. Alat ini menarik batang-batang tebu dari atas meja, lalu mengarahkannya ke jalur pembawa otomatis. Mesin tidak memilih atau memilah. Semua batang ditarik masuk dengan kekuatan konstan yang tak pernah lelah. Di sepanjang jalur ini, tebu bergerak menuju bagian penting berikutnya, the riet carrier. Sebuah sabuk berjalan yang membawa tebu ke dalam unit pemrosesan utama. Gerakannya terus-menerus, stabil, dan teratur, karena mesin tak mengenal istirahat dan waktu adalah produksi. Sampailah batang-batang itu pada mesin pertama, yang akan menghancurkan dan memerasnya. The Vorba worker, atau yang lebih dikenal sebagai crusher. Disinilah batang-batang keras itu dihancurkan. Dari satu bentuk utuh menjadi pecahan kecil, yang memudahkan ekstraksi air nira dari dalam serat. Proses ini adalah awal dari transformasi besar dari batang kaku hasil ladang, menjadi cairan manis yang akan melalui berbagai tahap penyulingan, menuju bentuk akhir yang disebut gula. Setelah melewati crusher, tebu yang telah dihancurkan tidak berhenti di situ. Ia dibawa menuju rangkaian mesin berikutnya yang dikenal sebagai unit penggilingan utama. Inilah molens, seperangkat mesin besar yang menggiling pecahan batang tebu dengan tekanan bertahap yang semakin kuat. Setiap gilingan mengekstraksi lebih banyak air nira, hingga hanya ampas kering yang tersisa. Beginilah tampak bagian dalam molen Hawis, ruang pusat penggilingan, di mana baterai mesin dan sistem pemrosesan terpasang berderet, berputar tanpa henti sejak pagi hingga malam. Pemandangan ini adalah jantung mekanis pabrik, perpaduan antara tenaga uap, roda besi, dan teknologi kolonial yang bekerja dengan presisi tinggi. Semua bagian bergerak dalam satu irama, menggambarkan betapa rumitnya sistem produksi gula yang dibangun sejak abad ke-19. Sementara itu, ampas dari hasil gilingan yang sudah tak lagi mengandung air nira diangkut keluar oleh pekerja yang disebut ampas dragger. Tugas mereka penting karena tumpukan ampas yang dibiarkan dapat mengganggu jalannya produksi. Ampas ini nanti akan digunakan kembali sebagai bahan bakar untuk dapur uap atau dijadikan pupuk bagi lahan-lahan perkebunan. Tidak ada yang terbuang, karena bahkan sisa dari batang tebu pun memiliki nilai dalam sistem produksi yang efisien ini. Inilah ampas, sisa batang tebu yang telah melalui penggilingan berkali-kali. Air niranya telah diambil habis, yang tertinggal hanyalah serat kering yang kasar dan ringan. Namun dalam dunia pabrik gula, tak ada yang benar-benar dianggap limbah. Ampas ini dimanfaatkan sebagai bahan bakar utama untuk menyalakan ketel uap raksasa yang menjadi sumber tenaga dari seluruh sistem mesin di pabrik. Dengan kata lain, ampas yang dulu berasal dari ladang, kini memberi tenaga bagi pabrik untuk memproses ladang-ladang berikutnya. Siklus itu terus berlangsung, efisien dan tertutup, dalam sebuah sistem produksi yang nyaris tak mengenal sisa. Sebagian besar ampas digunakan untuk pembakaran, namun sisa yang berlebih juga diolah lebih lanjut.
Ampas kering ini kemudian dipadatkan dan dibungkus menjadi bal-bal besar yang mudah dipindahkan dan disimpan. Proses ini disebut fabrikasi bal ampas, sebuah upaya untuk mengelola surplus produksi dengan cara yang tetap bermanfaat. Sementara itu, potongan-potongan kecil dan remah ampas yang tidak masuk dalam bal tetap disimpan dan dikumpulkan di tempat khusus. Meski terlihat seperti limbah, bagi sistem pabrik, semua ini masih memiliki nilai, disimpan untuk keperluan tambahan, atau sebagai cadangan bahan bakar di musim-musim tertentu, di balik tumpukan serat yang tak lagi manis. Tersimpan kekuatan yang terus memutar roda produksi. Tumpukan ampas dalam jumlah besar mulai disimpan sebagai cadangan. Inilah ampas reserve, persediaan bahan bakar untuk musim berikutnya. Meski tampak sederhana, cadangan ini memainkan peran penting dalam menjaga kestabilan produksi, terutama saat pasokan tebu menurun atau cuaca tak menentu. Midden Fabrik adalah jantung pemurnian dalam proses produksi gula. Disinilah nira mentah yang diperoleh dari penggilingan mulai disaring dan dimurnikan. Tepat di samping bangunan utama berdiri tanur pembakar kapur. Tanur ini menghasilkan kapur dan karbon dioksida yang dibutuhkan untuk menjernihkan nira hasil gilingan. Setiap tahun diperlukan sekitar 500 gerbong batu kapur dan 70 gerbong kokas untuk menjaga proses ini tetap berjalan. Nira yang telah dicampur kapur kemudian dialirkan ke dalam filter. Mesin ini memisahkan kotoran dan endapan, menyisakan cairan jernih yang siap dimasak. Terlihat dengan jelas, cairan hasil penyaringan mengalir keluar, bersih, bening, dan telah melalui proses pemurnian kapur. Nira murni itu lalu masuk ke stasiun penguapan dan perebusan. Disinilah cairan dikentalkan dan dimasak hingga berubah menjadi kristal gula. Setelah melalui proses perebusan, cairan kental yang telah membentuk kristal gula dimasukkan ke dalam mesin centrifugal. Disinilah kristal gula dipisahkan dari sisa-sisa cairan nira dengan putaran cepat dan tekanan tinggi. Hasil akhirnya, gula kasar yang siap dikeringkan dan dikemas. Gula yang telah terpisah jatuh ke dalam saluran bergetar, lalu mengalir masuk ke dalam Jacob's Ladder, sebuah alat pengangkat vertikal yang membawa gula ke tahap selanjutnya. Setelah melewati saringan terakhir, gula yang telah bersih dimasukkan ke dalam karung. Pengisian dilakukan secara hati-hati dan terukur, agar berat dan kualitas tetap konsisten. Untuk proses pengepakan ini, dibutuhkan sekitar 25 gerbong karung kosong setiap tahunnya. Karung-karung ini dikenal dengan nama karung goem, yang menjadi wadah akhir dari seluruh proses panjang dari ladang ke pabrik. Setelah diisi penuh, setiap karung gula dijahit rapat. Proses ini dilakukan dengan tangan terlatih, karena kekuatan jahitan akan menentukan keamanan selama pengangkutan. Karung-karung yang telah dijahit kemudian diangkat ke atas gerbong. Satu persatu disusun rapi, siap untuk diberangkatkan. Dalam satu musim giling atau satu kampanye produksi, sekitar 1.850 gerbong kereta diisi penuh dengan gula, lalu dikirim ke berbagai tujuan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Inilah salah satu wajah para buruh gula, kuat, cekatan, dan tahan banting. Di jantung pabrik berdiri pusat tenaga, sebuah pembangkit listrik mandiri yang menggerakkan seluruh sistem produksi. Energi uap diubah menjadi tenaga mekanik dan listrik, menyokong mesin-mesin berat yang berputar sejak pagi hingga malam. Di dalamnya terdapat pengatur kecepatan otomatis yang dikenal sebagai Snell-Weerstand Regulator. Alat ini mengatur laju putaran mesin secara presisi agar produksi tetap stabil dan efisien. Tak jauh dari pusat tenaga terdapat laboratorium pabrik, tempat di mana kualitas nira, kristal gula, dan kadar kemurnian diperiksa. Setiap tahap diuji dan dicatat, karena ketelitian adalah kunci dalam industri yang bergerak dengan skala besar. Pabrik juga memiliki bengkel reparasi sendiri. Disinilah alat-alat diperiksa, diperbaiki, dan dirawat, agar tak ada gangguan berarti saat musim panen berlangsung.
Untuk keperluan pendinginan dan injeksi mesin, pabrik mengandalkan pasokan air dari bendungan Podorekso. Air dialirkan langsung dari sungai ke sistem pabrik sebagai bagian dari siklus industri yang sangat bergantung pada sumber daya alam. Untuk mengatur aliran air dari sungai ke sistem pabrik, dibangun pintu air yang dikenal sebagai banjir sluice. Di musim hujan, pintu ini mencegah air meluap ke area produksi. Sementara di musim kemarau, ia menjaga pasokan tetap stabil. Melalui serangkaian pintu air lainnya, air diarahkan masuk ke kanal utama, kemudian dialirkan ke kanal pembuangan setelah digunakan. Sistem ini menjaga sirkulasi air tetap terkontrol dan efisien, menunjukkan betapa pentingnya infrastruktur air bagi industri gula. Tak hanya memikirkan produksi, perusahaan juga membangun sarana kesehatan sendiri. Sebuah rumah sakit kecil didirikan di daerah Slawi, diperuntukkan bagi para pekerja dan keluarganya. Meski fasilitasnya sederhana, keberadaan inilah yang menjadi tempat perawatan pertama di tengah kerasnya kehidupan buruh di lingkungan perkebunan dan pabrik. Para pasien pribumi dengan usia yang masih muda berjalan perlahan menuju ruang perawatan mereka. Mereka dirawat di bangsal khusus yang disediakan oleh pihak pabrik, tempat istirahat yang sederhana namun cukup untuk pemulihan. Di dalam ruang perawatan, terlihat perawat-perawat yang berasal dari dua dunia. Pribumi dan Eropa bekerja berdampingan, menjalankan tugas dengan cermat, menciptakan suasana yang tertib dan terawat. Para dokter pun bersiap untuk melakukan pemeriksaan. Dengan jas putih dan alat medis seadanya, mereka menjalani peran penting dalam menjaga kesehatan para buruh di tengah lingkungan kerja yang penuh risiko. Sebuah operasi kecil dilakukan terhadap seorang anak laki-laki pribumi. Dengan alat terbatas, tim medis mencoba memberikan perawatan terbaik. Pemandangan ini memperlihatkan sisi lain dari kehidupan buruh di masa kolonial, di mana pelayanan kesehatan menjadi bagian dari sistem industri, meski tak selalu setara bagi semua. Perusahaan memiliki Societeit sendiri, sebuah tempat eksklusif bagi staf Eropa untuk bersantai, bersosialisasi, dan menjaga jarak dari kehidupan para buruh. Di dekatnya berdiri Woning Park, kompleks perumahan yang tertata rapi, dibangun berjenjang sesuai pangkat dan posisi dalam perusahaan. Beginilah wajah industri gula di masa kolonial. Sebuah sistem yang tampak teratur dan modern, namun menyimpan lapisan-lapisan ketimpangan sosial di baliknya, dari ladang hingga pabrik, dari keringat buruh hingga kemewahan tuan administrator, semua bergerak dalam satu rangkaian produksi yang bukan hanya menghasilkan gula, tetapi juga mencatat sejarah panjang tentang kekuasaan dan ketimpangan. Terima kasih sudah menyimak. Semoga dokumenter yang kami sajikan ini bermanfaat, dan bukan sekadar tontonan, tetapi juga pengingat bahwa di balik setiap kemajuan, selalu ada cerita manusia yang layak dikenang. Kami pamit undur sejenak. Sampai jumpa di lembar sejarah berikutnya, hanya di Failure Channel. Obaka-san.